Selamat siang rekan-rekan sekalian dan yang terhormat Bapak Pandu Median Pratama selaku dosen pada mata kuliah kali ini Indonesian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bersama rekan-rekan saya hasil penelitian kami yang berjudul Fenomena Bahasa Gaul dan Slang Digital dalam Komunikasi Remaja Gen Z di Dunia Media Sosial. Penelitian ini menyoroti bagaimana bahasa Indonesia telah bertransformasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, khususnya di kalangan generasi Z. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara menghadapi tantangan besar di era digital. Penggunaan bahasa baku semakin terancam oleh dampak teknologi dan media sosial. Di kalangan remaja Gen Z terutama, penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan campuran bahasa asing menjadi sangat umum, terutama di platform media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti untuk memahami dampaknya terhadap penggunaan bahasa yang baik dan juga benar. Selanjutnya, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama untuk memetakan pola penggunaan bahasa remaja, yaitu mengidentifikasi faktor pendorong perubahan bahasa dan menganalisis dampak dari penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah terhadap komunikasi remaja. Kami menggunakan teori perubahan bahasa Labov yang sejalan dengan pandangan sosiolinguistik, menekankan peran besar faktor sosial dalam menentukan bentuk dan juga cara penggunaan bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan studi literatur kualitatif. Mengapa kami pilih metode ini? Karena kami ingin menganalisis secara mendalam temuan-temuan penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang topik ini. Untuk sumber datanya, kami menggunakan jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan publikasi akademis yang terindeks dari tahun 2021 sampai 2025. Jadi data-data yang kami gunakan merupakan data-data terbaru dan kami ambil dari database seperti Google Scholar. Kemudian teknik analisisnya adalah analisis konten, di mana kami mengidentifikasi tema-tema utama, mengkategorisasi data, dan menginterpretasikan temuan-temuan tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas tentang karakteristik bahasa gaul pada remaja Gen Z. Nah, dari penelitian-penelitian yang kami analisis, ada 3 karakteristik utama dalam bahasa gaul Gen Z. Pertama, penggunaan singkatan dan akronim yang sangat masif. Ini mencerminkan kebutuhan komunikasi yang cepat dan efisien di dunia digital. Kedua, fenomenal kode mixing dan kode switching. Jadi, ada pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kata-kata bahasa Inggris ini dianggap lebih ekspresif dan lebih modern oleh Gen Z. Dan yang ketiga, yang terakhir, adanya pergeseran makna, di mana kata-kata baku mengalami perubahan atau perluasan makna. Contohnya kata enggak yang sebetulnya plesetan dari kata tidak. Jadi intinya, bahasa gaul Gen Z itu dinamis, efisien, dan sangat dipengaruhi oleh konteks digital. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik keempat adalah bersifat viral dan temporal. Media sosial seperti TikTok menjadi katalis penyebaran istilah baru yang cepat, populer, namun juga cepat tergantikan. Mari kita lihat tabel ini. Tabel ini menunjukkan transformasi kata baku menjadi bahasa gaul. Contohnya kata tidak menjadi enggak atau enggak. Ini menunjukkan kreativitas Gen Z dalam memodifikasi bahasa untuk menciptakan identitas linguistik mereka. Selanjutnya, berikutnya tentang komunikasi multimodal menggunakan emotikon dan simbol. Berdasarkan penelitian Simanulang dan kawan-kawan tahun 2024, 80% Gen Z menggunakan emotikon dan simbol, hanya 20% yang tidak. Ini menunjukkan transformasi dari komunikasi verbal ke multimodal. Gen Z tidak hanya mengandalkan kata-kata, tapi mengombinasikan dengan emoji, stiker, dan GIF untuk mengekspresikan emosi lebih kaya. Ini menjadi ciri khas Gen Z dalam komunikasi di era digital. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul. Faktor pertama adalah
pengaruhnya media sosial yang menjadi ruang utama bagi anak muda untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Di sini bahasa gaul sering muncul dan berkembang karena digunakan untuk menyesuaikan diri dengan tren, serta agar komunikasi terasa lebih santai dan akrab. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi terbentuknya komunitas online yang inklusif di mana setiap orang bisa mengekspresikan diri tanpa batas. Lalu ada faktor kedua, kebutuhan identitas kelompok. Bahasa gaul sering kali digunakan sebagai penanda identitas sosial, terutama bagi generasi Z. Dengan memakai bahasa gaul, mereka merasa menjadi bagian dari kelompok yang sama, menumbuhkan rasa kebersamaan serta membedakan diri dari generasi lain. Jadi, bahasa gaul tidak hanya sekedar gaya bicara, tapi juga menjadi simbol keanggotaan sosial. Selanjutnya, ada faktor ketiga adalah efisiensi komunikasi digital. Dalam era serba cepat seperti sekarang, pengguna media sosial dituntut untuk berkomunikasi dengan singkat dan efisien. Karena adanya batasan karakter dan kecepatan dalam platform seperti Twitter, Instagram, ataupun TikTok. Banyak orang yang akhirnya menggunakan singkatan, akronim, bahkan emoji untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih cepat dan mudah dipahami. Lalu ada faktor keempat, yaitu pengaruh budaya populer global. Konten-konten media sosial berbahasa Inggris seperti lagu, film, atau tren TikTok yang sedang viral sekarang secara tidak langsung mempengaruhi cara remaja berbahasa yang berakibat muncul fenomena kode mixing, yaitu percampuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan percakapan sehari-hari. Seperti contohnya sedang berkata lagi healing nih atau mood lagi down banget. Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya global ikut membentuk gaya bahasa remaja saat ini. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Oke, selanjutnya dampak dialektis bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dampak penggunaan bahasa gaul ini bersifat dialektis, yang artinya terdapat aspek positif dan negatif. Sisi positifnya, ini menunjukkan vitalitas dan dinamika bahasa Indonesia yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang artinya bahasa Indonesia ini bersifat fleksibel. Lalu menambah repertoar linguistik remaja, karena mereka memiliki kesadaran metalinguistik atau kemampuan membedakan ragam bahasa sesuai konteks. Contohnya remaja Gen Z yang menunjukkan kesadaran metalinguistik ini. Mereka bisa membedakan bahasa gaul untuk konteks informal dan bahasa baku untuk konteks formal. Namun, sisi negatifnya adalah tantangan dalam penguasaan bahasa baku. Yang menimbulkan kesulitan dalam komunikasi formal, akademik, atau profesional. Nah, selain itu, potensi kesenjangan komunikasi antar generasi sehingga menghambat transfer pengetahuan. Selanjutnya, implikasi dan rekomendasi pendekatan seimbang. Untuk menyikapi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang seimbang. Bagi pendidik, perlu ada pembelajaran bahasa yang inklusif dan kontekstual, mengakui variasi bahasa dengan menggunakan bahasa gaul, namun tetap menekankan penguasaan bahasa baku. Hal ini dilakukan sebagai jembatan untuk mengajarkan konsep bahasa baku tersebut. Lalu bagi pembuat kebijakan, strategi pelestarian harus adaptif dengan era digital, misalnya melalui kampanye yang dikemas menarik di media sosial. Terakhir, bagi orang tua dan masyarakat, perlu membangun dialog terbuka dan memahami bahwa bahasa gaul adalah bagian dari proses identitas remaja. Sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa gaul Gen Z adalah representasi dari dinamika bahasa yang kompleks di era digital. Karakteristiknya unik meskipun menimbulkan tantangan. Remaja memiliki kesadaran untuk membedakan konteks penggunaannya. Oleh karena itu, kita perlu pendekatan yang seimbang dengan mengakui variasi bahasa sambil terus memperkuat kompetensi bahasa baku melalui kebijakan dan pendidikan yang adaptif dan relevan dengan generasi digital. Sekian presentasi dari klub 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.